Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Terus udah akhirnya aku ke Jakarta lagi. Nah, disitulah aku mulai kayak kenal dunia syuting, segala macam gitu-gitu. Awalnya itu aku syuting ikut Mas Uya Kuya. Ya. Aku ikut Mas Uya dan aku itu nggak tahu ya, baik banget sih Mas Uya. Maksudnya kayak dia ngelihat aku masih luntang-lantung gitu. Dia ada, nama daerahnya itulah di rumahnya dia yang satunya yang kayak buat karyawan-karyawannya. Aku nginep di sana Kak, tidur di sana. Dan duit dari Mas Uya kan kenceng. Itu pas lagi naik-naiknya ya? Iya, pas lagi naik-naiknya. Aku ikut Mas Uya sehari 4 program. Wah gila. Iya, makanya di duitnya TV kenceng. berbeda ya? Di TV berbeda. Iya, di TV berbeda. Pokoknya yang jalan itu yang pasti setiap hari 3 program. Kalau lagi sibuk banget 4 program. Dan duitnya kan dari Mas Uya cash setiap hari. Oh, cash. Oh, Cash. cash and carry. Iya. Nggak Sekarang nih, nunggu programnya tayang dulu. Enggak. Sekarang syuting, kelar syuting bagi amplop. Sekarang syuting. Jadi sehari itu bisa 3 sampai 4 kali dapat amplop, Kak. Dan ibaratnya aku di sana tuh udah jadi kayak agent tetap gitu loh, yang nggak mungkin diganti-ganti lagi gitu. Udah punya peran sendiri. Makanya dari situ kayak, wah, gue bisa nabung nih. Sebulan kerja di Mas Uya, aku bisa nabung buat sewa apartemen di Basura. Wah gila. Setahun. Lumayan banget. Bayangin aja 4 program, 3 sampai 4 program. Gila. Tiap hari loh. Dan itu bener-bener kejar tayang banget. Kadang sehari ada yang 1 program 2 episode. Jadi bener-bener duitnya kencang banget di Mas Uya. Terus baiknya Mas Uya selama aku syuting gitu-gitu, ya kalau aku nginep di Mas Uya. Dan sebulan itu aku bener-bener luntang-lantung Kak. Nginep di sana, nginep di sini. Pokoknya koper di mobil aja. Udah dari situ aku mulai tuh syuting sama Mas Uya segala macam. Akhirnya aku pindah ke Basura. Di Basura inilah aku ketemu lagi sama yang main cowok, yang aku bilang cuma beda 5 tahun. Emang tinggal di situ? Enggak, dia tinggalnya maksudnya pas aku di Basura aku ketemu lagi cowok gitu, bukan dia tinggal di sana. Oh, maksudnya bukan pindah ke Basura karena cowok itu kan? Emang tinggal di situ baru ketemu. Baru ketemu gitu. Dia apa ya dibilang kayak gitulah, pokoknya temennya salah satu orang lah gitu. Maksudnya dia asisten atau kayak mungkin dia temennya? Iya, antara asisten atau apapun itu, aku nggak tahu job desk-nya dia apa, cuman ya bisa ngerangkap jadi apapun, kadang jadi manajernya, kadang jadi nggak ngerti lah gitu-gitu. Tapi temennya itu entah pejabat atau enggak, artis. Oke. Gitu. Nah dari situ mulailah kayak aku sebenarnya trust isunya gede banget ya aku ya, maksudnya kayak buat kenal lagi cowok tuh kayak aduh nggak dulu deh gitu. Apalagi yang punya duit, aduh gua nggak bisa deh sama yang punya duit gitu. Yang ini emang duitnya banyak? Yang mana? Yang ini yang lagi deket, yang tadi yang 5 tahun. 5 tahun bedanya. Enggak, makanya gini, aku maksudnya kayak gua nggak bisa nih sama orang yang banyak duit. Gua akan terima siapapun itu yang biasa-biasa yang aja. Biasa-biasa aja, yang penting dia setia sama gue dan gak ngebohongin gue gitu. Dan itu ada di si cowok ini? Ada, tapi dia gak ada duit. Udah serba salah ya. Gak ada duit. Makanya parah. gue mau menerima kayak oke, gue terimain lu aja dah apa adanya gitu. Dia ada pekerjaan, cuman ya iya, ngepas ya, gitu. Okay. Jadi dimana yang gue yang kerja, gue yang nyari duit, dia di rumah
Akhirnya kita living together Kak akhirnya. Di Basura itu. Di Basura, di tempat gue. Oh, jadi benalu dong. Iya kalau dipikirin jadi benalu menurut gue bukan benalu ya, karena Tapi dia take and give dong. Iya. Ngerti gak sih, kayak dia selalu ada buat gue capek dia mijitin gitu. Gampang ya. Mohon maaf itu gampang banget kalau cuma tapi kesannya gue merendahkan dia kan. Enggak ada kayak kesannya merendahkan, cuma kayak sepele banget ya. Kayak gampang tapi banget gitu. Happy, gue di situ tuh happy Kak. Maksudnya kayak karena selalu ada dia. Iya. Ya walaupun gak punya duit gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah gitu ya. Udah yang penting kita bareng-bareng gitu. Yang penting lu juga serius sama gue. Dan gue udah komit dari awal sama dia. Gue bisa pacaran sama lu, tapi ini rulesnya loh. Oh, ada rulesnya. Iya, maksudnya lu akan melakukan apapun, sok silahkan mangga, selama lu ngomong. Even lu mau check in sama orang, oh gitu. lu ngomong. Karena aku setelah kejadian yang dibohongin gitu tuh kayak sakit kayak gitu, ngerti kayak jadi kayak ada mindset di pala aku tuh kayak apa gue bilang aja sama pasangan gue yang berikutnya, lu boleh kok kayak gitu asal jangan main perasaan. Karena gue tahu, maksudnya gue ngelihat nih si Rio ini nggak cukup gitu, ngerti nggak sih? Nggak cukup dengan satu cewek tuh, maksudnya kayak gue langsung mikir oh ya udah berarti tabiatnya cowok nih menurut mindset gue ya, kayak dia nggak akan cukup. Gue sampai bilang sama si, siapa ya namanya? Kita namain siapa ya? Siapa yo? Aduh. Ya udahlah. Itulah jangan disebut lah. Emang kenapa sih? Coba ya. Iya kenapa? Emang dia terkenal itu? Enggak kan? Orang akan ada yang tahu pasti, notice lah. Oh notice gitu. Lah. Ya udah berarti jangan nama inisial aja. Jangan nama nama huruf di paling belakangnya aja kan nggak tahu. AP aja AP. Anjir itu mah inisial beneran. Iya, beneran. Bener, maksudnya AP itu nama inisial asli. Iya, jangan ya, jangan. Kita panggil si Pepe aja ya, Pepe. Pepe, jangan. Siapa ya? Kita panggil Asep aja ya. Ya udah Asep. Asep aja ya. Nah, Asep. Nah, gue tuh bilang sama Asep, lu boleh pacaran. Gue mau sama lu. Kita pacaran nih. Tapi rulesnya adalah lu nggak boleh bohongin apapun sekecil apapun. Udah itu doang. Udah itu doang. Lu mau awal-awalnya awalnya. Karena kan belum ngerasain gimana pacaran sama pengangguran. Enggak pengangguran sih. Pacaran sama yang pekerjaannya freelance atau nggak tentu. Ya, based on project. Tapi sama Rio nggak sempat punya anak. Enggak. Oh. Enggak. Karena aku KB, aku takut. Oh iya. Semenjak nikah tuh KB. Dan dia nggak tahu. Lah, tapi dia nggak minta. Dia sebenarnya minta anak, cuman aku nggak mau. Oh. Aku selalu aja kayak periksa ke dokter gini-gini, padahal aku minum pil gitu. Lah kan dokter juga nanti ngasih tahu dong. Iya, karena ke dokter nggak ditemenin dia. Oh, yang penting aku ke dokter. Kirain gitu. sama dia. Enggak. Berarti dia sebenarnya kalau kayak gitu mah berarti dianya dikasih ya bagus, enggak pun nggak apa-apa. Kan kalau emang dia program pengen banget. Kalau dia gitu. pengen banget kan pasti dia nemenin terus kemana-mana. Enggak. Cuman dia ada permintaan aja. Ada gitu. Terus sampai di Basura juga masih KB tuh. Tar dulu ya. Nah terus akhirnya ini di Basura tuh dunia tergila yang pernah aku alamin dalam hal seks. Oh iya. Udah dari situ kayak gue kan rulesnya yang penting jangan bohong. Karena kutip jangan bohong apapun itu. Akhirnya sampai gue bilang lu mau kayak gimana pun, lu punya fantasi apapun lu bilang. Lu pengen main sama cewek lain lu bilang, lu mau ngapain sama cewek lain lu bilang, asal balik lagi lu nggak boleh main perasaan sama cewek yang pernah maksudnya lu ngelihat sekali doang kayak ih cantik pengen diewek deh. Ya udah tapi ngewe doang tapi sama sekali ya udah tapi nggak ada perasaan sama sekali. Jangan nih. hard feeling ya gitu. Jangan sampai kayak lu chatan intens atau apapun gitu. Jangan ya, gue bilang gitu. Akhirnya di situ kayak oke. Nah, awal-awal gue ngejalanin pertama hal gila adalah sebenarnya nggak apa-apa lah, dia juga nggak apa-apa sih gue cerita ini. Emang dia bakal semoga enggak. Harusnya enggak sih, enggak. Harusnya enggak ya. Tapi masih kontekan enggak sekarang? Hubungan baik gue sama dia.
Oh masih. Masih ada jatah mantan lah. Oh masih ada. Enggak bercanda itu, bercanda. Iya juga nggak apa-apa. Enggak. Bercanda. Terus? Nah, terus kayak hal tergilanya adalah dimana gue pernah nonton bokep bareng sama dia tentang threesome. Terus itu pertama kali di dalam hidup gue. Terus akhirnya kita keluar nih dari otak-otak ini tuh pikiran negatif gitu kan, kayak wah kayaknya enak nih threesome gitu. Kayaknya enak nih gitu. Sebenarnya bukan enak, seru. Iya seru gitu. Kayaknya seru. Cuman gue pengennya orang random, gak mau yang gue kenal, gak mau yang dia kenal. Ya dating apps. Awalnya mikir gitu. Dia kan sebenarnya lumayan famous di Instagram kan. Oh iya. Sebenarnya dan sesungguhnya. Asep. Nah terus akhirnya kita pilih random di Instagram dari followersnya dia. Hah? Serius. Dan kita dapat orang Surabaya. Kita mulai. Terus? Dan kita dapat orang Surabaya yang kayak, wah ini cocok nih buat partner threesome kita. Wah gila. Terus dari situ kayak milihnya gimana? Random, bener-bener random. Scroll, stop. Enggak bukan. Kita bikin Insta story. Aduh ini kena gak ya? Gak, maksudnya kayak gue punya hal gila kayak gini, gimana ya kalau misalkan dari followers emang ada yang mau? Sebatas sharing kayak gitu aja. Ini Instagram asli? Asli. Kalian berdua masing-masing ngepost? Masing-masing post. Cuman emang kita tuh dikenalnya dulu tuh emang di dunia eksplisit gitu loh. Ngerti, Instagramnya tuh eksplisit semua lah pokoknya. Jadi ngepost kayak gitu ya udah biasa aja gitu. Karena followersnya juga emang otak mesum semua. Nah abis dari situ nggak tahu kenapa random aja yang nge-DM, boleh dong gue mau katanya. Banyak tuh yang reply. Yang reply banyak. Cuman kan kita pilih ini asli apa enggak Instagramnya gitu. Terus gue bilang ya boleh sih gitu. Ada salah satu terbang dia dari Surabaya ke Jakarta. Oh gila. Terbang dia. Wow. Bener-bener kayak ini serius kita mau kayak awkward sih sebenarnya awalnya kayak udahlah kita minum aja. Minum malah terjadi. Beneran. Jadi di Basura itu menjadi saksi. Iya. Wow. Dunia gelap hitam lembah banget. Kita orang cuma ngewe doang terus pulang ke Surabaya lagi. Begitulah. Iya. Tapi dia janda. Dia janda anak satu. Tapi nggak kelihatan janda. Kayak janda muda gitu loh. Iya. Kayak janda muda gitu. Kayak wow. Kita habis ngapain gitu. Oh ini threesome-nya FFM. Iya. Oke. Gue nggak mau kalau MMF. Takut. Ntar gue yang rusak. Nggak mau. Oke. Udah kayak gitu. Oke. Ya udah. Ya siap. Udah dia pulang. Terus kita kayak anjing gak cukup, kayaknya harus lagi deh. Nagih kan? Nagih. Bahaya. Masalah itu bahayanya sih. Yang menurut gue kayak gak bisa nih. Sampai mikir kayak apa kita harus bayar cewek buat begituan doang gitu kayak. Kan banyak ya yang jualan banyak ya kan. Circle terdekat pun juga bisa sebenarnya. Cuman kan karena dari gue dan dianya tuh nggak mau yang kayak sama-sama tahu lah gitu, nggak mau yang kenal gitu. Sampai akhirnya ya udah dari situ kita melakukan hal-hal gila kayak gitu. Wow, gila banget. Berarti sama dia berapa lama pacarannya? 3 tahun. 3 tahun terus sampai COVID kemarin. Sampai COVID kemarin. Iya kan 2017 gue cerai kan. 2017, 18, 19, 20. Iya. Sampai COVID. Iya benar COVID. Sampai pertengahan COVID pokoknya gue pacaran sama dia dan gue sudah mewujudkan segala fantasi seks gue dan itu sama dia. Cuma satu doang tadi. Itu yang diceritain. Apa yang lain? Oke, kita lanjut. Jadi ada kira-kira selama 3 tahun dan 3 tahun itu kan kalian sama-sama setia ya? Nggak tahu ya. Iya setianya ya karena kita udah komit dari awal nggak boleh bohong. Iya komitmennya itu kan. Kalian tuh 3 tahun maksudnya nggak ada kayak yang satu diem-diem selingkuh, satu juga diem-diem selingkuh nggak kan? Nggak ada. Berarti 3 tahun itu sebenarnya tahun yang luar biasa dalam relationship. Sangat luar biasa. Berarti kalian tuh seterbuka itu. Seterbuka itu ibaratnya
dari A sampai Z gue tahu dia tahu gue. Wow. Bener-bener kayak apapun fantasi dia yang harus gue wujudin, gue pasti sebisa mungkin gue wujudin karena dia selalu mewujudkan apa fantasi yang ada di otak gue. Oh iya. Itu baru satu yang gue ceritain, sisanya banyak. Teman-teman gue tahu semua sebenarnya. Serius? Ada berapa list kira-kira fantasi? Wah, banyak banget. Setiap kita ngelihat sesuatu yang kayak Ngeliat sesuatu maksudnya dari inspirationnya dari bokep misalnya atau misalnya dari bokep cerita? bisa. Terus kayak kita ada nih kayak kita clubbing. Terus gue ngeliat cewek itu cantik. Iya. Dan dia pun seperti itu. Oke. Gue kayak kita random aja kayak taruhan, lu bisa bungkus dia nggak? Kalau lu bisa bungkus, lu boleh ngewe depan gue. Oh gitu. Segila itu loh Kak, ngerti gak sih? Asik banget hubungan gue tuh sama dia tuh, asik banget. Tapi itu biasa aja, nggak gila-gila banget. Ya lu ada nggak cewek yang kayak gitu? Bertahun-tahun lu pacaran terus? Nggak harus pacaran kan? Iya, tapi kan gue pacaran. Gue pacaran nih, gue iya. pacaran nih sama si Asep. Gue pacaran sama si Asep. Terus gue bilang, itu cewek cantik, lu bisa gak bungkus dia? Ada gak pacar beneran kayak gitu? Ya mungkin ada, tapi gue sih iya, tapi nggak sulit pernah, ditemukan ya. kan. Maksudnya kayak Iya. nggak akan kayak. Mungkin kalau gitu emang harus cari pasangannya open mind kan. Jadi Iya, nggak semua open mind juga kan. betul. Sementara ya mungkin kalau kita nyari di sekitaran Jakarta mungkin masih ada lah. Cuma kan kebanyakan kalau yang kayak gitu tuh biasanya harus butuh waktu lama dulu. Nah ya ini kan? kita baru bener-bener orang random di klub, kita bungkus. Kita yang bungkus loh, bukan dia yang bungkus. Jadi tadi kan fantasinya sudah nih terus sama orang random. Terus ini sebenarnya ini random juga ya. Iya, Random banget, juga kan? Random juga sebenarnya, cuman kan langsung ngelihat orangnya gitu loh. Kalau yang kemarin kan dari dunia maya. Bener nggak? Iya, ini iya. orangnya. Orang ini ke klub sama siapa? Siapa? Si Cewek-cewek ini. semua, Oh, cewek-cewek semua. Terus akhirnya diangkut aja udah. Diangkut. Oke. Diangkut, bener-bener diangkut. Wow. Kayak, dan ceweknya juga mau. Terus kita tuh nggak ngomong ke si cewek itu kalau kita pacaran. Oh iya. Kita nggak ngomong. Terus ngomongnya apa? Ngomongnya setelah kejadian. Oh iya. Setelah dieksekusi baru Beb, lu mau tau gak sih, gue tuh pacaran bener loh sama dia. Nggak mungkin. Sampai orangnya tuh ngomong nggak mungkin. Bener-bener kayak nggak percaya gitu loh, ceweknya aja. Tapi setiap emang banyak banget. Setiap cewek yang banyak juga nggak apa. Emang banyak sih. Setiap cewek yang udah dieksekusi kayak gitu, kayak udah nggak ada kelanjutannya. Oh, kalau ternyata dianya asik dan jadi temen atau jadi partner ternyata. Ada beberapa yang jadi teman sampai itu? sekarang banyak. Iya itu maksudnya kan. Tapi jadi teman gue dan teman dia gitu, nggak yang ngejalin hubungan sama dia. Oh iya enggak, maksudnya ketika butuh nih terus tinggal panggil kan jatuhnya. Nggak pernah nggak repeat lanjut. order. Oh nggak pernah repeat order. Nggak pernah. Nggak asik aja udah tahu. Oh udah tahu. Kayak apa sih, gue tahu kali gitu. Iya. Gue nggak mau gitu. Wow, berarti gila. Kalau gitu kesamaan antara seorang Upi dan si Asep itu kurang lebih sama ya dari. Sama-sama gila. Cuman bedanya, nah hal yang bisa bikin gue putus sama dia adalah masalah ekonomi mungkin ya. Ekonomi ya, gak tuh? Itu wajar sih. Maksudnya semua rata-rata kayak gitu kan. Pasti motif ekonomi tuh sering banget kejadian gitu. Apalagi tahulah kebutuhannya si cewek apa. Betul. Terus si cowok butuhnya ternyata keadaannya seperti apa. Soalnya gue udah nunggu 3 tahun kayak 3 tahun nggak grow sama sekali. Dia maksudnya kayak enggak gini. Gue nggak mau menjelekkan dia sih sebenarnya. Cuman ini yang kejadiannya selama 3 tahun ini, tahun ketiganya dia tuh ada rezeki berlebih, sangat-sangat berlebih. Jadi kayak langsung jomplang gitu naik rezekinya. dari si yang dia ini si temennya itu yang artis itu. Iya, jadi kayak ada proyekan baru yang goal gitu loh. Ya dia bisa nyimpan 100 juta lah sebulan dari yang nggak bener-bener nggak ada. Disitulah gue kayak, ya gue nggak tahu egois atau apa, gue kayak minta lu kasih gue dong ya 30% lah. 30%-nya buat lu, buat gue 70 maksudnya. Oke. Maksudnya kayak lu nggak usah nyimpen duit, kan ada duit. Maksudnya kayak selama ini kan gue. Iya. Sebenarnya kalau dari kacamata gue nggak salah sih.
Karena ya selama ini dari gue, kenapa saat ada duit lu nggak mau ngasih gue? Iya. Makanya kan gue mikir kayak yang gue temenin dari nol tuh belum tentu pas dia ada, pas dia jadi sesuatu dia mau sama gue lagi gitu. Nah dari situ dia mulai kelihatan karakter aslinya. Yang namanya duit kan pasti kelihatan banget ya. Yang tadinya menyek-menyek, jadi sok-sokan jadi kepala rumah tangga, jadi sok-sokan yang ngatur gitu loh. Jadi ada aja lah perdebatannya gitu. Dari situ makanya kayak wah kita udah gak cocok. Terus guenya jadi ilfeel gitu loh Kak. Jadi kayak anjing gara perkara duit doang lu gak mau ngasih gua, maksudnya apa gitu. Ya susah ya kan. Gak bisa. Maksudnya kadang orang tuh asik di satu bagian aja, terus di bagian lainnya, satu sisi lainnya kadang dia kurang banget itu mah. Gak ada akhlak lah anjing. Gila lu. Jatuhnya kan karakter ya. Kadang kalau karakter tuh gak bisa diubah kan. Sangat sulit, butuh waktu yang sangat lama. Apalagi udah ngomongin uang yang orang gak punya karakter aja kadang-kadang bisa berubah. Apalagi tapi ini pacar sih ya. Masalahnya 2 tahun setengah itu kayak bener-bener udah indah-indah dari tadi cerita ngewe, cerita trisom, satu pala, satu darah, satu segala macem gitu. Tiba-tiba ada duit, jadi brek beda semua. Jadi gue mikirnya, oh jadi selama ini lu baik sama gue tuh gara-gara lu nggak ada duit, gitu. Jatuhnya jadi kayak ngerasa dimanfaatin. Iya, padahal dari awal gue nggak ada kepikiran kalau dia manfaatin gue. Kayak udah bareng-bareng aja, sama-sama aja. Lu happy, gue happy. Gue capek ya lu gak apa-apa, karena lu juga capek di rumah. Maksudnya kayak ngeladenin moodnya gue. Mood cewek kan maksudnya harus diladenin ampun-ampunan ya Kak. Lu aja kalau ngeladenin mood cewek lu pasti anjing apaan sih gitu. Apa-apa salah gitu. Dan dia tuh bertahan selama 2 tahun setengah. Ya gue apresiasi oke lah. Dia maksudnya bukan gak modal juga gitu. Nah pas dia ada duit, gue udah ngerasa kayak wah nggak bisa. Dan dari dulu tuh kalau kita ribut dia pasti kabur. Kabur bawa barang-barang, keluar dari apartemen. Tapi nggak bisa lebih dari 3 jam. 3 jam balik lagi. Ih ngapain anjir kalau kayak gitu dong. Dari dulu. Nah pas ada duit kaburnya beneran. Sampai 3 minggu nggak pulang-pulang. Tapi habis itu balik lagi nggak? Nggak. Dari situ udah selesai. Biasanya dia kabur balik lagi. Tapi ada susah ya kalau pacaran. Ada hal-hal yang kayak kalian komit ini kita nggak boleh keluar ya. Kayak misalkan gini. Kalian pacaran 2 tahun setengah itu waktu yang nggak sebentar juga kan. Terus lumayan. Kalian udah melalui waktu yang lama. Terus kayak ada rahasia yang mungkin ini tuh nggak boleh keluar. Terus atau kayak ya katakanlah let's say kalian udah explore sexuality kan, terus kalian bikin sex tape misalnya, pernah bikin nggak? Pernah. Nah itu kan juga jadi salah satu concern kan, maksudnya siapa nih yang nyimpen, taruhnya di mana? Terus nanti kalau kita ada apa-apa, ya walaupun jarang dibahas sih, kalau kita putus ini gimana? Nah, itu kan, tapi itu dibahas Kak, antara gua sama dia tuh pasti gua bahas. Itu maksudnya dibahasnya setelah atau sebelum? Sebelum. Bagus lah, soalnya jarang tuh yang bahas. Dan biasanya, untungnya udah kita doang berdua yang keep, nggak akan gimana. Maksudnya emang kita tuh satu otak banget gitu, ngerti nggak sih? Kayak udah. Ya udah di situ. Tapi maksudnya sexual things doang kan. Maksudnya yang lain enggak. Enggak, iya. Maksudnya kayak kita pisah aja tuh ibaratnya baik-baik. Bener-bener enggak yang kabur. Enggak, maksudnya kabur dulu. Maksudnya kayak karena berantem dia kabur. Cuman dari situ kayak kita tuh oke, gue memutuskan untuk hidup sendiri dan lu hidup aja sendiri gitu. Nggak ada dendam, nggak ada gimana Kak. Bener-bener nggak berantem yang orang sampai tahu berantem gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue masih pergi clubbing sama dia gitu-gitu. Oh masih Pantesan. Temenan baik banget. Dan dia ada apa-apa cerita sama gue. Dia lagi deket sama si ini. Cekin dong ini cewek bener nggak? Gitu-gitu. Oh gitu. Udah kayak malah justru sekarang gue kayak menemukan sosok abang ya, kakak ya. Si dia ini. Maksudnya kayak gue kalau ada apa-apa gue carinya dia, karena gue kan di Jakarta nggak punya siapa-siapa Kak. Bener-bener kayak sendiri, dan dia tuh yang tahu keluarga gue. Gue hampir married sama dia. Terus nggak jadi ya gara-gara ekonomi tadi. Iya, kayak guenya nggak mau struggle juga, dianya kayak gitu. Gila, sempat sampai hampir married sih, berarti udah lumayan jauh ya. Jauh banget, udah dalam banget. Gue sampai mama aku sampai ngomong, kirain ini kenapa? Gak
tahu tiba-tiba. Nggak kirain maksudnya kalian 2,5 tahun pacaran terus ada hal-hal yang kayak gitu tuh suka bahaya, apalagi ada revenge porn kan. Iya. Kayak gitu kalian simpan masing-masing berarti. Simpan masing-masing. Kopi dong berarti, duplicate. Sebenarnya nggak simpan masing-masing sih, lebih di aku. Dia taunya cuma cuplikannya aja gitu. Cuplikan. Ada cuplikannya. Soalnya kan sekarang banyak yang kayak pada akhirnya kayaknya ini mending gue jual lah. Enggak. Kalau ada value-nya. Beberapa. Iya beberapa. Maksudnya tapi di antara aku dan dia tuh nggak akan terjadi itulah. Semoga ya. Janganlah. Jangan tapi kan sampai. kalian baik-baik. Iya, karena baik-baik. biasanya kejadian kayak gitu. Dendam salah satu ya. Betul. Enggak, kalau gue kayaknya nggak akan sampai ke sana deh. Iya. Soalnya dia juga tinggal sendiri Kak, udah nggak punya orang tua, udah nggak punya siapa-siapa. Ya udah berarti nikmatin sendiri aja. Iya, makanya kan kayak udah punya tujuan hidup yang sama gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ya kalau untuk itu berarti aman lah ya, berarti nggak ada sama sekali ya. Ada. Untungnya masih berteman baik sampai sekarang. Sangat berteman baik. Soalnya Tapi sekarang dia jadi baik Kak, masalah duit. Aku minta duit dikasih. oh iya, Iya, enakan kayak gitu. kalau minta yang lain Sempat beberapa kali. anjir berarti Ih, mah. kangen. Oh iya gitu. Iya. Gimana Kade? Nggak, kalau misalkan lagi musimnya ya, lagi musim pengen kawin gitu. Musimnya. Kan ada tuh cewek musimnya pengen kawin. Oh iya Kayak iya. udah iya. nggak kuat gitu kayak. Sep, kayak gue pengen dong nyobain lagi random. Wow. Iya, Gitu. masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Random. Iya, maksudnya kayak gue pengen. Kayak yang dulu itu. Iya, kayak yang dulu itu kayak. Ih, Masih banyak yang belum kesampaian. enggak, kayak tiba-tiba aja pengen gitu. Pengen kayak soalnya ada rasa tersendiri Kak kalau lagi kayak gitu tuh. Maksudnya gimana? Kayak kalau lagi threesome tuh kayak gue tuh sakit hati Tapi ngelihatnya. sakitnya tuh bikin naik kan. Enak gitu, Iya, ngerti iya, guys, iya. kayak Tahu, adrenalinnya tuh beda gitu. Paham. Kayak anjing gitu. Udahnya kayak gila ini enak sih gitu. Iya, paham. Candu jadinya kayak setelah putus pun kayak aduh Step, gue pengen lagi deh. Ayo Iya. gitu. Jadi kita udah nggak komit aja buat kayak gue pacar lu pacar gue, cuman ya hubungan baik gitu. Oh berarti masih gas terus ya? Enggak sekarang sih, enggak semenjak gue punya cowok. Oh. Putus dari dia nggak lama Masih masih. berhubungan. Terus tiba-tiba gue ketemulah sama cowok random. Cowok random lagi nih. Kenalnya dari di Bali. Oke. Kenalnya di salah satu ya. nggak di klub, di beach club gitu, di beach clubnya Iya. aja. Bener-bener kayak perkara celana. Gue kan pakai swimsuit gitu kan. Terus gue harusnya pakai celana gue ketinggalan di gazebo-nya. Bencong gue balik lagi. Ada bencong lagi lah ini. Bukan beda. yang tadi ya? Bukan. Ini mah Oke. segrupan inilah. Oke. Nah balik lagi, terus dia pengen ngerokok, nggak ada korek. Ada satu grupan cowok-cowok semua. Gue bilang sekalian bego gitu. Mintalah nomor handphone sambil minjem korek. Oh. Dari situ chattingan. Kamu di mana? Vilanya di mana? Aku di sini di. Kita jalan bareng yuk, makan bareng segala macam. Terjadilah pak-pak jeder-jeder, ya kan? Gara-gara Langsung? kemabokan. Oh. Gara-gara kemabokan. Tapi kan kalau mabok gak enak. Iya gitu. Jadi grupan kita tuh cewek semua dan grupan dia cowok semua. Grupan kita cewek semua, grupan dia cowok semua, dan jumlahnya pas. Cewek 5, cowok 5. Jadi kita pilih aja lu mau yang mana Lah, gitu. jadinya maksudnya kejadiannya nggak cuma satu kejadian doang, semuanya. Teman-teman gue juga jadi dapet jodoh, ada yang sampai married sekarang. Oh. Gara-gara kejadian itu. Nah, udah akhirnya kemabokan malamnya pak-pak jeder-jeder kan. Ramean sama yang lain juga. Iya. Waduh. Ada roomnya masing-masing lah, ya. punya roomnya masing-masing. Terus akhirnya kayak wah, di situ kayak gila, gue nggak pernah ngewek seenak ini. Masa sih? Pikirannya di situ saat itu tuh Tapi kayak kan kalau lagi mabuk nggak ini, maksudnya ini bener-bener yang sampai kasur jadi basah banget. Oh. Wah gila, pokoknya kayak gila ini cocok banget dah. berarti orang mabuk kalau biasanya sampai basah itu pasti sadar, langsung jadi sadar. Iya, terus dia tipe aku banget sih. Dari tampang
gue belum profiling dia karena kan baru kenal juga. Nama pun kita masih kenalan dengan nama palsu. Nama gue Vega. Nama dia, aduh jangan disebut, nggak apa-apa kan nama palsu ya. Kenapa palsu? Brian, dia. Tapi dia emang orang sini. Orang Jakarta, sama-sama orang Jakarta, kita lagi di holiday bareng, ibaratnya ketemu nggak sengaja. Udah dari situ. Aduh, tipenya Upi yang ada di dia itu seperti apa? Kokoh, ya. lucu, putih, ganteng, udah mature, terus kayak dia tuh tua tapi gemes gitu. Enggak tua sih, 30-an lah ya. 30-an. Jangan sebentar beneran lagi, ntar ada yang denger. Jadi barang bukti podcastnya. Gak lah, emang banyak yang gak suka. Iya, dengerin dulu kan belum selesai ceritanya. Terus. Gue gak bisa detail kali ya. Nah, kalau detail gak boleh direkam. Iya. Jadi barang bukti ini nanti. Nah, terus udah gitu gue chattingan biasa. Gue gak nanya lu punya pacar, lu punya istri, atau lu punya apa. Gue gak nanya. Karena selama di Bali, everyday gue jadi sama grupan mereka. Loh, kok malah jadi sama grupan mereka? Jadi bareng, jadi gabung. Karena nyaman. Bener-bener kayak ya udah, gue lanjutin aja gitu sama mereka. Party tiap hari, kemana tiap hari. Jadi gue gak curiga kalau dia punya pasangan. Gue kayak mikir, oh berarti ini single semua nih, sama kayak kita cewek-cewek single juga gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk kayak, wah gue udah kelamaan nih di Bali. Aku di sana di Bali tuh udah hampir sebulan Kak. Wow, bareng mereka. Makanya gue nggak mikir kalau mereka punya pasangan gitu loh. Oh. Tapi si Brian ini ngomong sama aku kalau dia udah punya istri. Terus dengan gobloknya aku bilang, ya nggak apa-apa, gue udah pengalaman kok sama yang punya istri. Bisa aja gue jalanin, 3 tahun gue jalanin yang sama yang punya bini. Tapi kan ternyata case-nya tuh pasti berbeda-beda. Gitu. Akhirnya aku coba kayak jalanin. Aku pulang duluan tuh ke Jakarta. Mereka masih di sana 2-3 hari baru mereka pulang juga ke Jakarta. Dia bilang dia punya istri, tapi pas dia nyampe ke Jakarta, everyday dia nginepnya di rumah aku. Itu keadaan lagi Covid Kak. Alasannya bininya nggak boleh pulang ke rumah karena bininya mau isolasi. Dulu kan zaman-zamannya kalau pergi kemana isolasi, pergi kemana isolasi gitu kan. Sampai sebulan isolasi gitu awal-awal kan. Ada kayak gitu. Terus akhirnya dia alasannya itu dia harus isolasi. Makanya gue percaya dia nginep tiap hari di rumah gue. Tapi dia ada keluar siang gitu, dia ke kantor katanya. Udah, gue kayak, oh ya udah berarti bini lu nggak posesif nih gitu. Tiba-tiba masa karantinanya selesai, yang dia bilang sebulan itu, dia ada cerita gini, aku mau pulang ke rumah paling 4 hari, aku nggak keluar karena aku udah terlalu lama di luar. Dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, aku bilang. Tapi kabarin ya, aku bilang gitu. Ya udah iya. Set nggak aktif nomornya. Sedangkan selama sebulan itu aku tuh bener-bener profiling dia sampai kakek neneknya tahu lah ibaratnya, kasarnya. Sampai aku jadi penyusup di Instagram teman-temannya. Pakai akun fake. Karena kan bener nggak dia punya bini gitu kan? Karena kan tiap hari sama gue gitu. Akhirnya karena di Instagram dia pun nggak ada foto sama siapa, sama bini sama siapa gitu loh. Kayak oh berarti enggak deh gitu Kak. Gue mikirnya dia pasti cuma punya cewek gitu. Nggak tahu kenapa, feeling aja. Terus akhirnya gue udah jadi penyusup ke Instagram temennya. Gue lihat malam itu mereka ada di hotel, lagi party. Ngamuk lah gue, teleponin satu-satu temennya. Satu-satu gue teleponin. Ini maksudnya apa ya? Lu bohongin gue gitu. Karena nomor handphone dia kan udah gak aktif. Gue sampai cek pos. Gue sampai bener-bener kayak dia di mana? Ada di Hotel Tamrin lah, salah satu hotel di Tamrin. Terus akhirnya gue teleponin teman-temannya. Maksudnya apa?
Itu posisi jam 11 malam. Dia ada telepon pakai handphone temennya. Dia cerita, sorry gue bohongin lu selama ini. Kenapa? Gue bilang, lu belum married atau gimana sih? Gue bilang, gue sampai nangis segala macam. Bener-bener kayak, lu jelasin lu ada apa. Hari ini aku married. Hah? Iya. Hari ini anjing. Terus gue kayak, gue melihat married dia kak. Kan dulu nggak boleh ada apa undangan gitu ke gitu kan, Zoom gitu kan. Gue lihat, gue kan udah menyusup ke semua Instagram teman-temannya gitu kan. Anjing beneran dia married. Dan itu tuh gue tuh kayak menemukan pangeran gitu loh kak. Nemuin dia tuh kayak rezeki buat gue, kayak dia gue banget, ngewenya enak segala macam. Pokoknya semuanya ada di dia, nggak ada minus sedikit pun. Tiba-tiba dia ninggalin gue married kayak, dan dia tuh ngerasa nggak bersalah gitu loh kak. Kayak ya apa bedanya, gue kan bilang dari awal gue punya bini. Ya beda lah kalau buat cewek, ngerti gak sih? Ya mas, ya lu kalau emang belum married lu ngomong aja, maksudnya biar perasaan gue nggak sedalam ini, ngerti gak sih? Karena gue udah pernah sama suami orang, ya gue bisa cinta sama suami orang gitu. Kok lu nggak ngomong dari awal gitu? Akhirnya itu 4 hari gue bener-bener nggak makan. Wah. 4 hari bener-bener kayak nyakitin diri sendiri. Gue sampai bikin tato nama dia. Waduh, setelah kejadian itu justru hari H dia married, besokannya H+2 berarti ya. Langsung bikin. Ini atasnya tuh kayak bahasa Korea gitu, artinya anjir, keren bahasa alfabet. Enggak, baru mau baca. Bahasa Korea gitu, artinya ini nama dia. Tapi ini glow in the dark yang kuning. Yang kuning, yang merah. Yang merah tuh artinya gue tahu gue sayang sama lo dan lo juga sayang sama gue, tapi gue nggak bisa milikin lo. Intinya gitulah. Panjang amat. Kan Korea, kan Korea. Iya benar. Gitu. Okay. Kayak gitu. Nah akhirnya gue bikin tato, gue story di Instagram tuh. Dia kan penyusup juga di Instagram gue. Dia nggak berani pakai Instagram asli gitu kan. Dia langsung kabarin gue baru kemarin married, besokannya langsung kabarin. Yang niatnya mau 4 hari ngilang. Langsung kayak, aku minta maaf sebelumnya. Ya dari situ akhirnya, karena gue udah sering komitmen sebelum pacaran, maksudnya kayak kalau lu mau pacaran sama gue ya ini rulesnya loh gitu. Kita bikin rules juga. Gue nggak akan ganggu rumah tangga lo, gue nggak akan sampai bocor kemana-mana siapa lo ngapain gimana pun. Sampai detik ini pun nggak ada yang tahu nggak. Oh iya. Nggak ada yang tahu. Kita main cantik anjay. Tapi suatu saat nanti kalau kebongkar ini jadi barang bukti podcastnya pak. Waduh, keseret-seret dong, bahaya juga nih. Kan lu nggak tahu siapa, kan bintang tamu dong gue di sini. Oh iya. Iya. Tapi orangnya, maksudnya, ya orang biasa kan? Ya. Bukan orang-orang yang, maksudnya kayak orang-orang gede yang berpengaruh gitu kan? Biasa aja maksudnya. Enggak juga. Gue baru tahu dia banyak duit, banyak segala macem setelah gue jalan 4-5 bulan. Karena dia susah di profiling. Ya mafia lah. Masuknya mafia juga? Apa cuma pengusaha biasa? Bukan pengusaha, gitulah pokoknya. Bukan pengusaha. Pengusaha tapi di bidang sesuatu lah gitu. Oh gitu. Gitu. Gue sampai dia aja ke rumah gue nggak berani bawa mobil asli dia. Saking keceknya sama gue. Ada satu hari, emang udah waktunya gue tahu dia siapa kali ya. Gue tuh nggak, gue jujur sama dia tuh nggak matre. Ini ngomongin yang sekarang kan? Bukan, beda. Oh beda lagi. Dengerin dulu makanya. Enggak, ini sambil nyusun timeline ya. Iya. Gitu. Ada, ini kan baru cowok ketiga nih kan. Rio, Asep, ini Brian. Ini kan cowok keempat. Ceritanya gitu. Ini kan, nah terus udah tuh kayak gue makan daerah Pik sama dia. Tiba-tiba dia bawa mobil dia yang sehari-hari. Gue catet plat nomornya, gue cek plat nomornya, gue dapet KTP, gue dapet nomor asli, gue dapet segala macamnya dari plat nomor. Saking gue pengen tahu ini siapa. Pas gue tahu, anjing, gitu kayak, oh
oh ini tuh gitu. Anaknya ini. Enggak, dia bukan anaknya. Oh ini bosnya si ini. Oh gitu. Oke. Oh ini tuh gitu. Udah tuh gue jalan setahun. Berarti itu 2020 akhir. Oh ya 2020 akhir. 2020 akhir. Nah gue ketemu sama yang si keempat ini. Aduh siapa ya nama? Kita namain siapa yang keempat ya? Dibilang pakai huruf terakhir di namanya dia. Si Lilim. Ya boleh. Si Lilim ya. Chinese juga nih. Iya. Semua si Asep doang yang bukan. Iya, Sama bukan. si Rio. Iya. Si Lilim. Nah si Lilim, aku kenal Lilim ini sebenarnya barengan kenalnya sama si Brian. Di Bali juga. Enggak. Oh beda. Beda tempat. Kenalnya di Jakarta, di klub di Jakarta sama si Lilim. Cuman kenal ya udah kenal gitu doang, nggak ada kayak one night stand atau apapun itu nggak ada. Belum sempat, karena keburu kepantol sama si Brian akunya. Oke. Nah aku keburu kepantol sama si Brian, aku kenal si Lilim ini. Sebenarnya sempet tertarik sama si Lilim karena dianya flexing. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.